Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 2 Oktober. Polisi Taoyuan memeriksa sebuah diskotik di Tatong Road dan menangkap PMA yang dicurigai sebagai pengedar narkoba. Setelah diselidiki, PMA yang terlibat berjumlah 700 orang dan digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. 37 diantaranya telah melampaui masa izin tinggal mereka. Polisi menyampaikan seluruh kasus akan ditelusuri dari sumber narkoba dan PMA yang terlibat akan diproses secara hukum. Kabar sejumlah besar PMA ditahan tersebar di medsos dalam sidak polisi di sebuah diskotik PMA di Tatong Road, Taoyuan pada tanggal 1. Sekitar 700 PMA dibawa pergi polisi karena terlibat narkoba dengan ditemukannya ketamina, ekstasi, dan narkoba lainnya di lokasi. Dari interogasi PMA yang dibawa ke kantor polisi, 37 diantaranya telah lewat batas masa izin tinggal. 被抓了1000多个，然后去验尿。 然后没有吸毒的就放，有吸毒的要罚款。大部分都是外劳，台湾人好像没有。对，一般都是外劳来这边的，假日吗？对。 Warga sekitar diskotik mengatakan diskotik selalu dipenuhi PMA pada hari libur, terlebih lagi pada liburan beruntun. Polisi yang menerima laporan adanya PMA mengedar narkoba di diskotik segera mengumpulkan bukti dan kemudian melaporkannya ke kantor kejaksaan distrik Taoyuan. Oleh karena itu, sejumlah besar polisi dikerahkan untuk melakukan inspeksi saat liburan festival bulan. 动员上百名警力于112年10月1日凌晨实施联合扩大临检，现场查扣毒品、食用器具、残渣袋等物。 Polisi menyebutkan bahwa keseluruhan kasus akan diselidiki hingga sumber narkoba. PMA yang terlibat akan diadili secara terpisah dan PMA yang lewat batas izin tinggal akan dibawa ke shelter khusus. Kantor polisi Taoyuan juga telah memberikan sanksi kepada diskotik tersebut pada Maret dan Desember tahun 2021 dan Maret tahun ini. Diskotik yang telah berulang kali melanggar peraturan ini juga akan dilaporkan ke pemerintahan kota untuk dicabut izin usaha. Petugas kepolisian Taichung mengincar seorang PMA Vietnam yang bernama Tran yang mengelola perkebunan ganja di sebuah bangunan kosong di area pegunungan di perbatasan Hsinchu dan Miaoli. Racikan ganja ini kemudian dijual ke sesama pekerja migran untuk meraup keuntungan besar. Lokasi terpencil ini awalnya disangka aman dari kejaran polisi, namun akhirnya ia ditangkap dan dikirim ke pengadilan. Bersama petugas imigrasi, polisi menggerebek rumah lapak kosong yang telah diubah menjadi rumah kasa kecil dengan perlengkapan ventilasi dan pengering yang lengkap. Rupanya tempat ini telah diubah menjadi kebun ganja oleh PMA bermarga Tran asal Vietnam. 利用网络取得种植技术，还有大麻种子，然后潜入新竹一栋废弃的建筑内，弄出一个大麻的农场。 Bangunan ini adalah bekas asrama Asia Pacific Institute of Creativity yang telah ditutup. Berhubung asrama berlokasi di pegunungan perbatasan Hsinchu, Miaoli yang terpencil, Tran yang berpikir bisa menghindar dari polisi menanam ganja di sini. Selain itu, ia juga berasumsi bahwa rekan senegara yang banyak bekerja di sini bisa menjadi langganannya dan ia akan mendapatkan untung besar. Namun rencananya diketahui polisi dan 772 gram ganja siap jual bersama bibit dan tanaman ganja disita. Tran ditahan atas pelanggaran hukum pencegahan narkoba. Rute Taifun Koinu telah direvisi lebih jauh ke utara dibanding kemarin. Kedepannya, pusat taifun mungkin melewati kawasan di antara timur dan selatan Taiwan. Badan Cuaca Pusat akan mengeluarkan peringatan laut paling cepat malam ini dan peringatan darat berpeluang dikeluarkan pada esok hari. Dampak taifun akan mulai terasa pada hari Rabu hingga Jumat. Taifun skala menengah Koinu bergerak menuju timur laut dengan kecepatan 11 km per jam. Badan Cuaca Pusat CWA memperkirakan taifun akan berdampak kepada Taiwan dari Rabu hingga Jumat. Pusat badai mungkin akan mendarat di kawasan Tenggara dan membawa hujan badai yang signifikan di wilayah timur dan selatan. 周一的晚上来看呢，也就是今天的晚间，在今天的比较偏向是深夜到明天清晨的这一段，我们气象署就有可能针对台风发布海上台风警报啊。那所以可以看到，它是逐渐进逼我们的近海位置。 Mulai Selasa, sirkulasi luar taifun akan memengaruhi cuaca di Taiwan. Hujan lokal akan muncul di wilayah utara dan timur laut. Daerah pegunungan kawasan timur laut akan terdapat hujan deras. Cuaca di wilayah timur dan tenggara yang paling dekat ke taifun akan tidak stabil. Pakar menyebutkan bahwa taifun Koinu yang terhalang oleh tekanan tinggi mungkin akan sedikit bergeser ke barat dan tidak menutup kemungkinan bahwa pusat badai akan mendarat di sekitar desa Mutan Pingtong dan desa Tau Taitung. 它中心登陆
风的影响也会变成比较加重，特别是在这个台东到屏东之间，降雨的热区目前看起来主要的降雨热区还是在整个宜兰花莲的交界，花莲、台东以及屏东，特别是在恒春半岛一带。 Pakar juga mengingatkan bahwa wilayah peringatan hujan merupakan rute taifun yang mungkin akan berubah, terutama untuk wilayah timur laut yang mungkin akan terkena dampak ganda dari angin timur laut dan sirkulasi luar taifun, dan hujan akan turun dalam jangka waktu yang lebih panjang. Warga diimbau untuk memerhatikan informasi badai terkini dan bersiaga untuk mencegah bencana. Vaksin flu yang didanai pemerintah akan diberikan dalam 2 tahap mulai tanggal 2 hari ini. Gelombang pertama mencakup lansia di atas 65 tahun, penghuni, staf panti jompo, dan lembaga perawatan jangka panjang. Selain itu, dalam rangka mencegah penularan klaster di lingkungan sekolah, vaksinasi juga akan diluncurkan di sekolah mulai hari ini. Musim gugur dan musim dingin adalah masa penularan flu dan COVID-19. Vaksinasi dapat mengurangi resiko komplikasi parah dan kematian. Vaksin flu yang didanai pemerintah akan diberikan dalam 2 tahap per 2 Oktober. Prioritas tahap pertama mencakup 10 kelompok, termasuk lansia di atas 65 tahun, penghuni dan staf panti jompo dan lembaga perawatan jangka panjang. Tahap kedua per 1 November, vaksinasi terbuka bagi orang dewasa berusia 50 hingga 64 tahun yang tidak memiliki penyakit kronis beresiko tinggi. Selain itu, vaksinasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan ke bawah akan diberikan secara massal di lingkungan sekolah untuk mencegah penularan klaster. Taifun dan hujan lebat pada bulan Agustus dan September tahun ini telah mendongkrak harga kol hingga memicu para petani berbondong-bondong menanam kol akhir-akhir ini. Badan Pertanian dan Pangan menyampaikan mulai September, volume penanaman kol telah mencapai level peringatan warna merah. Maka mengimbau agar petani jangan berebutan menanam. Jika tidak, mungkin akan timbul kendala pasokan dan pemasaran kol di bulan Oktober. Taifun yang disertai hujan lebat pada Agustus dan September tahun ini telah menyebabkan kerusakan dan krisis pasokan pada kol alpine. Harga kol yang tinggi turut menarik banyak petani untuk berebutan menanam. Menurut informasi Badan Pertanian dan Pangan, pengiriman bibit kol telah meningkat hingga 5,4 juta sampai 6 juta sejak September, mencapai peringatan warna merah yang mendekati level warna ungu di atas 6 juta bibit. Oleh sebab itu, pihaknya mengeluarkan 2 kali pesan untuk memperingatkan agar petani tidak berebutan menanam. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.